yang paling sadis ini sampai membuka galeri seperti yang disampaikan oleh saudari Membuka Alia apa? tadi. Membuka galeri isi HP. Isi itu HP bisa kita dari akses. Itu bisa kita akses. Oh, dari sistemnya bisa lihat Bisa apa di kita dalam akses isi nomor HP-nya? telepon, kontak, seluruh panggilan masuk, Sampai isi ke pesan, foto-foto. sampai Dari si foto pun debitur bisa. ya? Iya. Halo Otters, saya Donald, saya pelapor kasus pinjaman online. Saya akan bercerita tentang perkembangan kasus saya setelah saya hadir di Hot Room Metro TV. Puji Tuhan, setelah tayangan tersebut, tidak ada lagi debt collector yang menagih saya dan saya terbebas dari utang piutang pinjaman online. Banyak orang yang menghubungi saya melalui WhatsApp, melalui DM, bahkan telepon secara langsung setelah menyaksikan tayangan tersebut. Di mana mereka memiliki kasus yang sama seperti yang saya alami. Dan kami semua telah terbebas dari jerat pinjaman online karena tayangan Hot Room Metro TV bersama Hotman Paris Hutapea dan pakar hukum lainnya. Terima kasih untuk program Hot Room Metro TV telah mengundang saya sebagai narasumber dalam kasus jerat pinjaman online. Dan kasus ini menjadi pengalaman berharga bagi kita semua untuk kita lebih berhati-hati lagi dalam memilih pinjaman online. Jangan sampai terjerat pinjaman online ilegal. Dan saat ini kita dalam segmen Solusi Hot Room. Kita buka floor, 2 orang untuk bertanya. Siapa yang mau nanya di sini? Oke, Silahkan. saya mau bertanya. Pertama, kenalkan dulu. Nama saya Galih Wicaksono, Bang Hotman, dari Universitas Esa Unggul. Jadi saya mau nanya, ada teman saya melakukan peminjaman online. Nah, di kontak darurat itu mencantumkan nama saya tanpa sepengetahuan saya. Nah, ketika dia punya masalah, ada debt collector yang selalu menghubungi dan meneror saya agar meminta teman saya untuk segera melunasi hutangnya. Lalu yang mau saya tanyakan adalah apa yang harus saya lakukan gitu Bang Hotman? Namanya Terima dicatut kasih. temannya tanpa izin saat temannya ngutang. Ya, kan tadi sama seperti yang dikatakan oleh Asep, kalau Anda diteror atau difitnah atau ada kata-kata asusila, ya Anda lapor polisi. Baik itu berupa teror, intimidasi maupun undang-undang ITE. Ya, hanya itu yang bisa Anda lakukan. Ya, lapor polisi. Tentu kau terangkan dulu sebelumnya bahwa itu bukan kamu gitu loh. Tapi kan dia tidak akan berhenti karena dia tahu itu kelemahannya si debiturnya. Persoalan sebenarnya daripada pinjaman online ini adalah karena DPR kita terlalu sibuk. Kenapa? Karena pinjaman online itu masih diatur di bawah peraturan undang-undang, belum ada undang-undangnya, sehingga secara operasional kalau ada pelanggaran nggak bisa dipidana. Lain dengan perbankan, kalau perbankan barang siapa malah menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin, langsung kena puluhan tahun penjara, undang-undang perbankan. Harusnya ada undang-undang digital ekonomi atau fintech. Benar. Oke, sekarang sebelum kita menutup acara ini, kita mau dengar dulu harapan dari 2 orang pelapor. Mungkin dari Mbak Aya dulu. Harapannya sih terutama untuk OJK ya, karena saya pernah juga lapor ke OJK tapi di rolling sana, rolling sini gitu kan ya, masih harus lapor ke Polri aja gitu kan ya. Pokoknya harus benar-benar kayak untuk fintech-fintech ilegal tuh harus benar-benar kayak dibasmi, kalau bisa sih gak ada lagi namanya fintech ilegal. Kalau misalnya emang dia mau berusaha harus daftar di OJK. Gitu. Terus untuk yang kedua untuk perusahaan-perusahaan yang Pertama daftar di OJK pun, kalau toh dia melanggar nggak ada sanksi pidananya, itu masalahnya. Karena peraturannya juga karena belum ada. undang-undangnya belum ada. Kalau cuma sanksi administratif nggak peduli. Belum ada undang-undang yang mengatakan bahwa pinjaman online kalau begini pidana nggak ada. Ya, urgent sekali sebenarnya Iya undang-undangnya. Kalau itu ada pasti akan ketakutan semua. Maka pinjam kembali ke peminjam yang benar, Iya. yang bukan yang gede. Iya. Yang kedua apa? Yang kedua untuk perusahaan kayak tempat saya bekerja atau siapapun yang emang dia bekerja gitu kan, tapi kalau bisa gitu kan ya, orang-orang yang pernah saya alamin gitu kan ya, saya udah dapat SP1 gara-gara masalah pinjaman Gara-gara online. itu. Terus ada, Pembajikan oke. ya ada beberapa teman saya juga gara-gara masalah pinjaman online dipecat juga. Kalau bisa ya perusahaan atau direkturnya mau bosnya siapapun gitu kan ya,
kalau bisa untuk masalah ini kan masalah personal gitu kan ya, Jangan sampai campurin namanya gitu. campurin Jangan gitu campurin. kan ya. Pemberhentian karena alasan punya utang nggak boleh, perusahaan bisa Iya, kena itu. juga. Itu kena ya? Soalnya udah Bahaya. banyak banget korban yang Nggak seperti boleh itu. perusahaan karena orang punya utang Gara-gara diberhentikan, masalah PKWT pinjaman juga online nggak boleh. dipecat. Oke, Mas Donald, harapannya? Kalau saya lebih kepada para pelaku pinjaman online yang sekarang menjadi korban ya. Kepada teman-teman di luar sana yang meminjam, jangan takut, hadapi saja. Jangan pernah berpikir untuk bunuh diri. Percaya, sebab masih ada orang yang peduli sama kalian. Dan tetap semangat, hadapi masalah dengan berani untuk teman-teman di luar sana. Tapi catatan loh, jangan banyak minjem juga ya. Siap. Oke, Pak Kus dari API gimana? Ya dari kami mengharapkan masyarakat ya pandai bijak memilih, hanya memilih pinjaman yang sudah terdaftar di OJK. Terus kedua juga kami berharap Indonesia nih Bang Hotman segera punya undang-undang digital ekonomi atau undang-undang fintech seperti di negara-negara lain yang fintechnya maju. Salah satunya infrastruktur perundangan juga memang sudah jadi dan juga undang-undang perlindungan data pribadi sehingga keresahan dan masalah yang dialami masyarakat sekarang itu ya bisa ada solusinya, bisa ada tindakannya, Bang Hotman. Ya, oke, kalau Gitu, dari Mbak. Kang Asep? Ya, pinjam meminjam itu kan privat boleh saja. Cuman tadi ketika pinjam meminjam harus kata sepakat, bunganya nggak boleh tinggi. Sama sebaliknya, yang minjem juga bukan karena untuk poya-poya, tapi betul-betul butuh untuk perusahaan, untuk produktif. Sama perusahaan juga jangan sampai menjadi pengriba. Nah, itu. Oke, kalau terakhir Yang Bang terakhir, Hotman? agar masyarakat tahu, berapapun pinjamanmu, kau tidak bayar, tidak ada sanksi pidana. yang Itu penting ya. murni perdata. Berapapun pinjaman kamu. Sekalipun sudah dihukum pengadilan mengatakan menghukum si Donald membayar utang sekian, itu tidak ada sanksi pidananya. Murni perdata. Dan kalau tidak ada harta, kalau cuma motor butut, tidak akan bisa dieksekusi. Dan itu dia pemirsa dan Bang Hotman serta para hadirin pada malam hari ini. Kita sudah lihat tips aman pinjaman online dan kita juga telah menyimak perdebatan kita, perbincangan kita pada malam hari ini. Akhir kata apa Bang? Ada yang mau dikatakan? Setiap masyarakat yang punya kasus segera daftarkan kasus Anda ke Metro TV. Ada Hotroom. Instagramnya Metro TV Hotroom, ada juga email kita dan juga bisa boncengan sama IG-nya Abang. Hotman Paris Official, Instagram saya, DM saya, kasus Anda akan dibawa viral di Metro TV. Langsung. Saya Ajeng Kamarati. Dan Hotman Paris Gus Hotman. Undur diri dulu, sampai jumpa minggu depan dalam Hotroom Metro TV. Metro TV, knowledge to elevate.